Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Warono. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Warono? Alhamdulillah kabar juga saya sehat Bu. Bu Ika di sini ingin melakukan coaching nggih, apa betul? Oh iya betul Pak Warono. Ya, di sini saya akan menjadi supervisor saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah saat coaching Ibu sudah menggunakan alur Tirta apa belum? Bagaimana Ibu nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci apa tidak? Dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Ibu. Nanti jangan lupa proses pelaksanaan coaching ini Bu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke baik Pak. Nah, Akan saya lakukan itu. sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu dalam proses coaching ini. Untuk kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bapak, dalam proses coaching ini saya akan melakukan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, dari ketiganya itu yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengenai mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif ini saya menjadi lebih fokus, saya akan menjadikan kehadiran penuh atau persen selama mendengarkan aktif. Nantinya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci Pak. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching ini? Ya, indikator ketercapaian saya akan saya libatkan apakah kunci sudah bisa mencari solusi permasalahan yang dihadapi dan juga kunci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dia lakukan Bapak. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan nanti Ibu melakukan coaching selalu mengingat hal-hal yang sudah disampaikan tadi dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Ganis. Silahkan duduk. Terima kasih Bu Eka. Bu Ya, Eka, sama-sama. Bu Eka bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ganis, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Ganis? Kabar saya alhamdulillah baik, tetapi ada sesuatu yang mengganjal ini di hati saya, Bu. Bu Eka ada waktu hari ini? Insya Allah ada Bu, saya agak longgar hari ini karena pelajaran sudah selesai Bu. Kalau Bu Eka ada waktu, Bu Eka bersediakah untuk mendengarkan cerita saya, Bu? Oke, silakan Bu Ganis. Bu Ganis ingin bercerita masalah apa ini? Terima kasih Bu Eka. Ya, saya ingin bercerita tentang masalah saya di kelas. Oke, tentu saja Bu Ganis. Emang Bu Ganis mau menanyakan setelah kita berdiskusi ini, apa yang ingin Bu Ganis harapkan dari hasil diskusi kita kali ini Bu Ganis? Saya berharap setelah saya bercerita dengan Bu Eka, saya dapat menemukan solusi dari kegalauan saya ini, Bu. Oke, tentu saja Bu Ganis. Memangnya setelah percakapan kita siang ini, adakah yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita kali ini, Ibu? Saya berharap setelah saya bercerita dengan Bu Eka, saya dapat menemukan solusi dari kegalauan saya ini, Bu. Oke. Baik Bu, coba Ibu ceritakan pengalaman terkait pembelajaran apa yang Ibu ingin ceritakan ke saya kali ini. Yang ingin saya ceritakan adalah pembelajaran saya di kelas, karena pada minggu ini saya menggunakan metode baru, yaitu dengan metode diskusi kelompok. Tetapi
saya merasa siswa kurang antusias, Bu. Nah, dari hasil diskusi kelompok tersebut, apakah berjalan dengan baik ataukah ada terjadi kendala? Seperti itu, Ibu. Menurut saya, diskusinya sudah berjalan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan. Tetapi saya merasa siswa saya ini kurang antusias, kurang aktif. Kemudian juga ada beberapa kelompok atau ada beberapa siswa yang merasa bingung, Bu. Menarik juga ya permasalahannya Ibu ini. Coba bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang metode apa yang ingin Ibu gunakan, dan menurut Ibu yang menjadi penyebab kurangnya anak itu antusias itu apa, Ibu? Jadi ketika saya sedang melaksanakan metode diskusi kelompok ini, siswa sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada siswa yang memang aktif, kemudian ada lebih banyak siswa yang tidak aktif, Bu. Jadi mereka seperti diam ketika ditanya, ya hanya geleng saja, terus seperti tidak antusias begitulah, Bu. Terus dari pertanyaan-pertanyaan dan kegiatan mereka juga kelihatan kebingungan begitu, Bu. Jadi menurut Anda masalah Anda itu mengapa anak itu kurang antusias dan masih merasa bingung dalam diskusi kelompok seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Baik Ibu, poin ini sangat bagus. Jika Anda bisa kembali ke proses pembelajaran awal, apa ada sesuatu yang akan Anda lakukan yang secara berbeda dari metode yang sudah Ibu terapkan minggu kemarin? Menurut saya mungkin karena siswa saya ini bingung ya, Bu. Mungkin itu karena penjelasan saya yang kurang jelas. Jadi bisa jadi penjelasan saya ketika mereka harus berdiskusi kelompok, mereka harus mengerjakan sesuatu di LKPD, penjelasan dari saya itu kurang jelas. Jadi saya mungkin untuk minggu depan bisa memperjelas instruksinya gitu sih, Bu. Oke Ibu, dari penjelasan yang Ibu berikan, bagaimana kalau kita mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pendekatan? Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Warono. Bu Eka tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ganis. Sekarang saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pasca supervisi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi ini? Iya, alhamdulillah tadi pada saat coaching dengan Bu Ganis, kegiatannya berjalan dengan lancar dan baik Pak Warono. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Oke, karena di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Jadi menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci yang menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi ya Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Oke, silakan monggo Pak. Baik Bu Eka, menurut saya sebagai supervisor yaitu proses coaching Ibu tadi dan Bu Ganis sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan Bu Eka juga sudah menggali dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ganis sehingga Bu Ganis bisa menemukan solusi dari permasalahan. Juga coaching tadi dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang baik dan benar. Akan lebih baik jika bagaimana pendapat Ibu mendengarkan pendapat saya. Oke Bapak, terima kasih. Pendapat Bapak itu saya akan merasa telah melaksanakan alur tirta dengan baik Pak. Iya, namun demikian saya juga masih bisa melihat hal yang bisa dikembangkan Bu. Misalnya Bu Eka dapat melakukan pendekatan secara personal kepada Bu Ganis. Sehingga nanti dalam tindak lanjut Bu Eka dapat memberikan coaching masukan yang sesuai dengan perkembangan yang sudah dilakukan Bu Ganis. Menurut Ibu bagaimana pendapat saya? Iya Pak Warono, saya sepakat dengan pendapat Pak Warono.
saran Pak Warono yang sangat bagus ini akan saya tindak lanjuti dengan coaching Bu Gani selanjutnya. Baik Bu Eka, untuk supervisi ini saya akan catat ya di form supervisi akademi. Semoga melalui kegiatan ini pembelajaran di sekolah Bu Eka menjadi lebih baik dan mengalami perkembangan. Sekian ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warono juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ganis. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Ganis. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya bisa bertemu dengan Bu Ganis ya. Di sini saya akan menjadi supervisor yang nantinya pada saat Bu Ganis melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian Ibu. Apakah nanti saat coaching Ibu sudah menggunakan alur kita atau belum? Sudah Ibu. Oke, jadi nanti saya akan mengamati Ibu bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, dan bagaimana nanti Kuci menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ganis menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Ya, sebelumnya Bu Ganis, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Dalam proses uji ini, kompetensi apa yang ingin Bu Ganis kembangkan? Dalam kompetensi ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu. Jadi yang pertama yaitu mengenai kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif, yang ketiga yaitu mengenai mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar mendapatkan kata kunci dari coaching tersebut. Oke Bu Ganis, dari ketiga kategori itu, kategori apa yang menjadi spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat mendapatkan kata kunci dari yang disampaikan oleh coach. Namun demikian agar saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut, saya harus menjadi pendengar yang aktif dan saya juga harus menghadirkan secara penuh diri saya pada saat proses coaching ini, Bu. Oke. Kemudian indikator yang bagaimanakah yang Bu Ganis inginkan dari kegiatan coaching ini? Indikator yang saya inginkan dari kegiatan ini, saya ingin coaching ini dapat bermanfaat terhadap coach, terutama coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa dapat melaksanakan rencana yang telah direncanakannya tersebut. Oke Ibu, baik, mungkin hanya ini saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching dengan Kuci. Semoga apa yang nanti menjadi percakapan Ibu sebagai coach dan Kuci itu dapat bermanfaat, dapat mendapatkan hasil yang Bu Ganis inginkan. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Ganis. Selamat melakukan coaching ya Bu. Terima kasih. Ya. Permisi dulu. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ganis. Waalaikumsalam Bu Eka. Iya Bu Ganis, tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Warono. Betul. Sekarang saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pasca supervisi. Yang pertama, bagaimana Bu Ganis melalui performa dalam kompetensi ini? Alhamdulillah, menurut saya coaching kali ini berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi apa yang membuat Bu Ganis itu menilai bahwa coaching ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Menurut saya pada coaching kali ini saya telah menerapkan alur tirta dengan baik seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga melalui alur tersebut bisa menggali
permasalahan-permasalahan dari coaching, sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang saya gunakan untuk menanyakan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kucing yang telah Bu Ganis lakukan? Boleh, Ibu. Monggo. Iya, terima kasih ya Bu Ganis. Baik Bu Ganis, begini ya. Menurut saya sebagai supervisor, yaitu proses coaching yang tadi Bu Ganis lakukan dengan Pak Warono sudah berjalan dengan baik Ibu. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga Bu Ganis sudah berusaha untuk menggali atau memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Warono sehingga Bu Ganis bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga dari coaching tadi ya Bu. Sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang lebih baik jika bagaimana pendapat Bu Ganis dalam mendengarkan pendapat dari coaching. Terima kasih pendapatnya, Bu. Saya juga merasa telah melaksanakan alur Tirta ini dengan baik. Ya, namun demikian ya Bu Ganis, saya juga masih bisa melihat hal-hal yang Bu Ganis bisa kembangkan lagi. Misalnya, Bu Ganis dapat melakukan pendekatan secara personal terhadap Pak Warono, sehingga nanti dalam tindak lanjutnya Bu Ganis dapat memberikan coaching atau masukan yang sesuai dengan perkembangan yang telah Bu Ganis lakukan. Bagaimana pendapat Bu Ganis? Baik Ibu, saran yang sangat bagus, insya Allah akan saya laksanakan Ibu. Oke, begini ya Bu Ganis, hasil supervisi kali ini saya akan catat ya di form supervisi Bu. Jadi semoga apa yang menjadi kegiatan Bu Ganis siang hari ini menjadi pembelajaran bagi Bu Ganis dan dapat meningkatkan potensi-potensi untuk mengembangkannya dalam kegiatan coaching tersebut. Amin, amin. Terima kasih Iya. Ibu. Sama-sama Bu Ganis. Nah, juga terima kasih sekali. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya nih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Warono. Waalaikumsalam Bu Eka. Bu Eka, apa kabar hari ini? Kabar saya kurang baik ini Pak Warono. Kalau Pak Warono sendiri bagaimana? Loh, kenapa kok kurang baik Bu? Kalau saya sendiri, alhamdulillah Bu, saya baik. Oke, alhamdulillah. Iya Pak, kabar saya kurang baik karena saya ada sedikit yang saya pikirkan dalam pembelajaran yang saya terapkan di sekolah saya Pak. Ya, untuk ada hal apa Ibu sehingga kok pikirannya kurang senang, terus banyak pikiran. Nah, ini kebetulan saya juga tidak ada waktu mengajar, jadi saya free hari ini. Oke, terima kasih Pak. Begini ya Pak, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk mendengarkan curhatan-curhatan saya? Tentu saja Bu, saya bersedia. Nah, memangnya setelah berdiskusi dengan saya, hal apa yang Ibu Eka harapkan? Iya Pak, saya menginginkan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bapak, supaya pikiran saya itu lebih plong rasanya dalam mengajar Pak. Oh, begitu ya. Tentu saja boleh Bu. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu untuk permasalahan apa yang dihadapi Bu Eka ya? Iya, permasalahan saya yang saya hadapi yaitu di dalam kelas saya Pak, pada saat saya mengajar dengan murid-murid saya Pak. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu permasalahan dengan murid Ibu seperti apa nggih? Ya, begini Pak, saya merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat pembelajaran yang saya berikan di kelas. Dan juga ada siswa yang masih lamban dalam menerima materi yang saya berikan Pak. Baik Bu, untuk kira-kira apa nggih penyebabnya untuk murid-murid yang tidak fokus dalam belajar dan merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran Ibu? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor Pak. Untuk menurut Bu Eka sendiri, faktor apa saja ya yang memungkinkan? Setelah saya konfirmasi dengan beberapa murid, ternyata murid saya itu ada sebagian yang belum sarapan Pak. Dan mereka juga ada juga yang masih lamban dalam menerima materi yang saya berikan.
Oh, begitu ya, Bu. Nah, ini jadi sebenarnya seberapa besar sih, Bu, harapan Ibu Eka terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang disampaikan? Harapan saya yaitu saya berharap anak-anak dapat lebih fokus dalam pembelajaran yang berlangsung, aktif bertanya jawab, terus eh, serta mereka itu lebih cepat memahami materi yang telah saya sampaikan, dan tidak hanya anak tersebut hanya mengangguk ataupun malah menggelengkan kepala jika saya beri pertanyaan seperti itu, Pak. Oh, jadi tidak hanya menggeleng dan mengangguk saja nih, Bu. Ya, Betul. baik, Bu. Untuk setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Eka? Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan, yaitu pertama, saya akan mengajak murid-murid saya itu untuk selalu sarapan pagi, Pak. Karena menurut saya sarapan pagi itu penting. Jadi setiap kita pembelajaran, kalau kita eh, dalam kondisi kenyang, jadi lebih Oh semangat, Pak, iya, iya, seperti itu. Bu. Serta untuk anak-anak yang hanya melamun saja atau kalau ditanya hanya geleng kepala, saya akan uh, membedakan anak tersebut dengan memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda, Bapak. Oh, sesuai kemampuan nih, Bu. Iya, Bapak. Oh, baik, Bu. Untuk itu rencananya sangat bagus sekali, Bu. Nah, mengingatkan kepada siswa yang belum sarapan untuk mengkomunikasikan dengan orang tua. Kemudian, untuk siswa yang lamban, Bu Eka berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan cara seperti apa, Bu? Ya, untuk siswa yang memang lamban, saya akan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan dalam diri mereka dengan cara memfasilitasi mereka sesuai gaya belajar mereka dan untuk mencapai kompetensi yang ingin saya peroleh, Bapak. Oh, jadi untuk anak yang lamban tetap disesuaikan capaian kompetensinya gitu ya, Bu? Iya, betul, Bapak, seperti itu. Rencana yang bagus, Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Ya, saya akan melakukan apa yang sudah saya terapkan tadi secara konsisten, Pak. Dan saya juga akan berusaha untuk menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, biar mungkin dengan media pembelajaran yang lebih menarik, siswa tidak hanya melamun atau mengangguk saja. Jadi mereka bisa lebih aktif Oh seperti itu, iya. Pak. Untuk kira-kira siapa saja ya, Bu, yang membantu dalam menjaga komitmen ini? Yang membantu saya untuk menjaga komitmen dalam pembelajaran ini yaitu tentunya kepala sekolah ya, Pak, karena beliau adalah pemimpin sekolah, beliau juga yang selalu mengecek dalam Oh iya. pembelajaran yang saya lakukan seperti itu, Pak. Dan juga saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Oh seperti itu. iya. Langkah apa yang Ibu lakukan untuk memulai berkolaborasi dengan teman sejawat tadi, dengan kepala sekolah, itu langkahnya yang Ibu lakukan apa saja, Bu? Yang pertama dengan kepala sekolah yaitu saya akan mengkomunikasikan sebelum saya mengajarkan modul ajar yang sudah saya buat, saya akan komunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Kemudian jika ada kekurangan, saya pun akan meminta pendapat beliau. Kekurangan modul ajar saya itu di mana? Sedangkan untuk rekan sejawat itu saya akan meminta bantuan. Apakah modul ajar saya sudah tepat atau belum? Oh iya, rencana yang bagus. Untuk kira-kira ini Bu, kapan rencana ini akan dilaksanakan ya Bu? Secepatnya Pak, mungkin besok Jumat, karena besok Jumat itu anak-anak free dari kegiatan-kegiatan sekolah seperti itu Pak. Oh ya, menurut saya juga saya setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Nah, kemudian Bu, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan dilakukan di masa yang mendatang? Ya, saya akan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tua, menjaga komitmen saya tadi
agar saya bisa selalu memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai angan-angan yang tadi sudah saya sampaikan itu, Pak. Wah, keren sekali Bu Eka. Sekarang bagaimana perasaan Bu Eka? Iya Pak, alhamdulillah sekali saya berterima kasih dengan Pak Warono yang sudah meluangkan waktunya. Jadi saya itu sudah lebih plong. Beban saya dalam pembelajaran itu sudah makin plong seperti itu Pak. Iya. Ya, sama-sama Bu, saya juga senang mendengarkan curhatan Ibu. Nah, ini saya pengen tahu kira-kira kapan ya saya mau diceritani untuk perkembangan dari kegiatan Ibu. Ya, kira-kira berapa minggu lagi ya? Kalau 1 minggu mungkin kurang ya Pak, karena 1 minggu itu saya baru akan menerapkan proses pembelajaran yang baru. Jadi mungkin ada anak itu bisa terlihat kemajuannya ya kira-kira ya 2 mingguan lagi Pak. Oh iya. Bagaimana kalau 2 minggu ya Pak Oh ya? iya, ya nggak apa-apa, pas kalau 2 minggu sedang Bu. Nanti saya juga bisa tahu perkembangan sampai sana dan bisa memberi masukan lah biar tambah lebih baik. Oke, kalau begitu Pak, sepertinya bel masuk saya sudah berbunyi Pak. Oh Saya iya. minta maaf, mohon maaf ya Pak, Ya, saya mau Bu. melanjutkan ke Ya, kelas mari, untuk melakukan Bu. pembelajaran. Saya sangat berterima kasih Pak Warono sudah mau mendengarkan curhatan saya. Semoga apa yang sudah Pak Warono solusikan ke saya akan saya terapkan Pak Warono. Iya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Dan saya pergi dulu ya, Bu. Sekian dari saya ya, Bu. Oke, Ya. terima kasih Pak Warono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.